Yahudi yang kita lihat sekarang, umumnya mereka sering memakai jas dengan kemeja putih, topi fedora, dan serba hitam. Ada juga yang memakai topi besar dengan bulu lebat, pakaian mantel yang panjang, dan sebagainya. Nah, mode pakaian seperti ini menjadi ciri khas pakaian umum kaum Yahudi yang kita lihat sekarang ini. Dan saking identiknya, banyak yang mengatakan jika pakaian seperti ini adalah pakaiannya Yahudi. Sampai-sampai ada sebagian ulama, khususnya ulama yang dahulu ya, yang melarang memakai pakaian seperti ini, mode pakaian seperti ini, karena dianggap sebagai pakaian Yahudi dan umat Islam dilarang untuk menyerupai Yahudi. Walaupun akhirnya kita lihat akhir-akhir ini persepsi seperti ini akhirnya mulai redup dan banyak akhirnya ustadz-ustadz yang memakai jas. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan persepsi terhadap pakaian yang dahulu dianggap identik sebagai pakaiannya Yahudi. Nah, karena teman-teman pakaian ini sebenarnya bukan pakaian Yahudi pada mulanya. Ini adalah pakaian yang umum yang digunakan oleh orang-orang Eropa di masa silam dan orang-orang Yahudi kemudian memilih mode pakaian begitu untuk dijadikan pakaian khas mereka. Maka akhirnya mode pakaian yang seperti itu terwariskan hingga sekarang sebagai kultur Yahudi modern gitu ya. Namun faktanya teman-teman, pakaian Yahudi itu telah mengalami evolusi dan perubahan sepanjang zaman. Dan dahulu pakaian mereka sebenarnya disesuaikan dengan budaya setempat. Misalkan Yahudi Cina atau yang disebut sebagai Yahudi Kaifeng, mereka itu akan memakai pakaian khas orang Cina. Yahudi di India juga seperti itu. Dan tidak ketinggalan Yahudi yang tinggal di kawasan peradaban Islam. Yahudi yang tinggal di kawasan ini, mereka menggunakan pakaian khas Arab. Ketika Islam menguasai kawasan Andalusia Spanyol, orang-orang Yahudi Spanyol atau Yahudi Mizrahi, Yahudi Sefadi maksudnya, juga menggunakan pakaian khas orang Arab di Spanyol. Begitu pula ketika era masa Turki Utsmani, ya orang Yahudi itu juga memakai pakaian khas Ottoman dengan topi tarbusnya gitu ya. Nah teman-teman, kaum Yahudi yang berasal dari Iran atau Irak dan kawasan Arab itu biasanya disebut sebagai Yahudi Mizrahi. Sedangkan yang berasal dari Andalusia itu disebut sebagai Yahudi Sefardi. Sementara itu di Yaman, orang-orang Yahudi yang disebut sebagai Yahudi Temanim itu juga memakai sorban sebagaimana orang Islam di Yaman memakai serban. Orang-orang Yahudi Yaman itu menyebutnya dengan nama Sadra. Dan bentuk motifnya itu mirip dengan kefiyeh Palestina. Nah, karena alasan inilah akhir-akhir ini ada propaganda yang mengklaim bahwa kefiyeh Palestina itu katanya sebenarnya milik tradisi budaya orang Yahudi, khususnya Yahudi Yaman seperti itu ya. Ya, soal tabiat ini sama-sama sudah kita ketahui lah ya. Jadi, nggak perlu diperpanjang lagi di episode kali ini. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, jika dulu sepanjang sejarah Yahudi, mereka itu selalu adaptif dan menyesuaikan mode pakaiannya dengan peradaban setempat, lantas kenapa Yahudi sekarang itu seperti terjebak pada abad ke-19 dan abad ke-20? Ketika mode pakaian orang-orang Eropa itu umumnya memakai jas, pakai topi, kan seperti itu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik tersebut terkait evolusi pakaian religiusnya umat Yahudi, terkait mode fashionnya dan sejarahnya, dan apakah tiap jenis pakaiannya itu merujuk kepada kelompok komunitas Yahudi yang berbeda kan gitu ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dengan dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Perlu dipahami teman-teman bahwa komunitas Yahudi itu tidak homogen. Dalam artian Yahudi itu juga terpecah dalam beragam sekte, aliran, kultur, dan komunitas-komunitas tertentu. Ini berarti bahwa sebenarnya tidak semua Yahudi itu memiliki mode pakaian seperti ini. Ini juga dipengaruhi pada kultur, budaya, dan spektrum komunitas Yahudinya gitu ya. Contohnya teman-teman seperti Yahudi reformis, Yahudi konservatif, atau pula disebut Yahudi Masorti. Itu biasanya lebih mengikuti perkembangan zaman mode berpakaiannya. Mereka tidak punya aturan pakaian agamis secara khusus. Begitu juga dengan Yahudi-Yahudi sekuler yang disebut sebagai Yahudi Hiloni. Mereka bahkan sama sekali tidak menganut sistem pakaian agamis sebagai atribut yang mereka pakai pastinya seperti itu. Nah, faktanya teman-teman, populasi kaum Yahudi Hiloni atau Yahudi sekuler itu mayoritas di Israel dan Palestina.
Ini berarti mayoritas Yahudi di sana itu tidak menggunakan pakaian khas seperti ini. Karena pakaian seperti ini itu umumnya digunakan oleh komunitas atau aliran Yahudi tertentu gitu ya. Sedangkan sekali lagi, mayoritas orang-orang Yahudi yang ada di sana itu Yahudi yang tidak taat atau disebut sebagai Yahudi Hiloni atau Yahudi sekuler gitu ya. Adapun Yahudi-Yahudi yang memakai pakaian seperti ini itu disebut sebagai Yahudi ultra ortodoks atau dikenal juga dengan nama Yahudi Haredim dan umumnya berasal dari kaum-kaum Yahudi dari kalangan Askenazi. Oke, mungkin di sini teman-teman agak bingung ya dengan banyaknya ragam nama-nama dari kelompok aliran dan komunitas Yahudi. Tapi ya nggak apa-apa ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau kita bahas lebih lanjut, ya udah nanti kita bahas lebih lanjut di episode yang lainnya ya mengenai cabang dan perpecahan komunitas Yahudi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, Yahudi Askenazi itu sebenarnya sebutan kepada orang-orang Yahudi yang berasal dari Eropa dan membawa dan menganut kultur Eropa gitu ya. Khususnya yang berasal dari Jerman, dari Prancis, dari Polandia, Belarusia, hingga ke Rusia. Nah ini teman-teman kunci yang harus diingat gitu ya. Nah pada abad ke-18, ke-19, dan abad ke-20, di mana orang-orang Eropa itu memiliki mode fashion seperti ini, di mana pria berkelas itu kerap menggunakan mode pakaian berjas dengan beragam jenisnya seperti itu. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa sepanjang zaman orang-orang Yahudi itu kerap beradaptasi dengan mode pakaian di mana mereka tinggal, tempat di mana mereka tinggal seperti itu. Maka ketika itu, orang-orang Yahudi itu juga mengadaptasi mode pakaian orang-orang Eropa sebagai pakaian sehari-harinya. Dan pada masa itu teman-teman, mode pakaian seperti itu belum menjadi ciri khas umat Yahudi. Nah, puncaknya teman-teman itu adalah ketika munculnya gerakan pencerahan Yahudi yang disebut dengan nama Haskalah. Haskalah itu teman-teman gerakan pencerahan yang mirip seperti gerakan Renaissance dan Aufklärung yang melahirkan gerakan sekularisme karena menganggap agama itu sebagai penghalang kemajuan, sebagai kolot dan terbelakang seperti itu. Nah, gerakan yang disebut sebagai pencerahan ini yang pada mulanya berdampak pada kekristenan di Eropa, nah kemudian juga berdampak pada agama Yahudi. Jadi gerakan ini teman-teman untuk mereformasi agama Yahudi agar bisa sejalan dengan perkembangan zaman yang disebut sebagai gerakan Haskalah. Nah dari gerakan Haskalah inilah dan fenomena Haskalah ini tentunya lahirlah aliran Yahudi baru yang disebut Yahudi Reformis. Jadi di masa itu, kalau di Kristen itu lahirlah ke Kristen Protestan sebagai gerakan reformasinya, maka di Yahudi itu lahirlah Yahudi Reformis yang digagas oleh Abraham Geiger sebagai sekte atau komunitas atau gerakan reformasi dalam agama Yahudi yang ada di Eropa. Jadi mereka ini para penganut agama Yahudi yang tidak mau terkekang pada tradisi, pada aturan, hukum, dan doktrin agama Yahudi yang mengikat, yang kata mereka klasik, kolot, dan dianggap tidak mendukung kemajuan peradaban ketika itu. Nah, dari aliran reformis inilah nanti kemudian lahirlah aliran-aliran baru dalam Yahudi seperti Yahudi liberal dan Yahudi sekuler yang sekarang jadi mayoritas populasi yang ada di Israel. Adapun teman-teman kelompok Yahudi yang menolak gerakan Haskalah ini, dari mereka ini lahirlah komunitas Yahudi yang disebut Yahudi Haredim, yang kemudian dikenal sebagai Yahudi ultra ortodoks. Nah, dalam komunitas Haredim ini ada spektrum yang lebih sempit yang disebut Hasidik dan Misnagdim. Masing-masing mereka itu juga memiliki ciri khas pakaiannya juga. Nah, sekarang mari kita kaitkan dengan mode fashionnya. Dan bagaimana dengan mengenali perbedaan mode fashionnya, kita bisa mengenali pula afiliasi komunitas kelompok aliran Yahudinya seperti itu gitu ya. Jadi ceritanya teman-teman, orang-orang Yahudi dulu itu memakai pakaian yang umum digunakan di Eropa Timur pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Di mana ciri khas mode pakaian orang Eropa ketika itu yang digunakan oleh orang Yahudi Eropa itu seperti memakai jas panjang yang longgar seperti itu yang dikenal sebagai frock coat yang terbuat dari bahan wol hitam. Pakaian ini kemudian disebut bekishe dalam tradisi Yahudi. Kemudian mereka juga memakai celana setinggi lutut yang disebut brisis yang dimasukkan ke dalam kaos kaki panjang.
Mereka juga memakai topi bangsawan Eropa yang disebut kalpak atau zlashta yang kemudian dalam Yahudi disebut sebagai topi shtreimel. Nah, selain topi ini, dalam kesehariannya mereka juga memakai topi tinggi atau top hat yang umum digunakan sekarang, seperti itu ya. Nah, mereka juga mempertahankan atribut-atribut Yahudi yang jelas seperti peyot, yakni rambut di sisi kepala yang dibiarkan panjang seperti itu, kemudian juga tidak mencukur dan membiarkan janggutnya untuk panjang gitu ya. Nah, bagi masyarakat Eropa, pada pertengahan abad ke-19, khususnya bagi kalangan Yahudi Haskalah, Yahudi yang setuju pada modernisasi agama Yahudi, mereka menganggap penampilan ini sudah dianggap ketinggalan zaman atau kuno, nggak modis, dan gaya khas hidup pedesaan atau generasi tua seperti itu. Nah, kaum Yahudi Haskalah seperti aliran Yahudi reformis dan sekuler itu mulai mengajak umat Yahudi di Eropa agar meninggalkan mode pakaian seperti itu dan mengganti dengan pakaian modern di masa itu, di mana jasnya itu menjadi lebih pendek, lebih sempit, topinya lebih pendek seperti topi bowler atau fedora, kemudian memakai dasi atau kravat, dan mencukur jenggot dan peyot mereka, yakni rambut sisi yang dipanjangkan. Nah, karena saran yang seperti ini itu digagas oleh kaum gerakan Haskalah seperti Yahudi reformis, liberal, dan sekuler di masa itu, nah, kaum Yahudi dari kalangan yang taat agama, mereka merasa bahwa itu adalah bentuk agenda kaum yang ingin menghapus hukum-hukum dan tradisi Yahudi. Sehingga Yahudi-Yahudi yang taat ini ketika itu melalui rabi-rabi mereka kemudian membekukan mode pakaian mereka untuk menolak modernitas ketika itu ya, yang dianggap sebagai bentuk gerakan liberal, gerakan sekuler, anti agama yang ingin menghilangkan nilai-nilai keyahudian di Eropa di masa itu. Nah, sejak saat itulah kelompok kaum Yahudi yang dikenal taat dan ketat mempraktikkan aturan agama dan budaya Yahudi ini kemudian dianggap sebagai kaum yang masih terjebak pada abad ke-19 secara mode berpakaian seperti itu. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai kaum Yahudi Hasidim atau juga dikenal sebagai bagian dari subkelompok Yahudi ultra-ortodoks. Jadi kalau teman-teman lihat di video di mana orang-orang Yahudi yang berpakaian seperti ini, yakni topi berbulu, jas mantel yang panjang, jenggot dan rambut sisinya yang panjang yang disebut dengan peyot, maka mereka ini disebut sebagai Yahudi Hasidim. Mereka ini minoritas di Israel dan cenderung menutup diri dan menolak modernisasi. Nah, sebagian besar dari mereka itu tersebar di Amerika, di Inggris, Belgia, dan Kanada. Dalam kelompok Yahudi ultra-ortodoks ini, selain ada komunitas Hasidim, itu juga ada komunitas Misnagdim. Nah, apa bedanya? Jadi, kelompok Hasidim itu kan teman-teman cenderung lebih mistik dan patuh pada pemimpin mereka. Mereka ini lebih tertutup dan mengisolasi diri, serta cenderung kolot. Kalau di kita sederhananya seperti kalangan kaum mistik sufi yang menutup diri dan mengisolasi diri seperti itu ya. Namun walaupun begitu, mereka menganggap bahwa merekalah yang paling murni dan maksimal mengamalkan agama seperti itu ya. Sedangkan kaum Yahudi Misnagdim, atau juga dikenal dengan nama Litvish, mereka itu adalah Yahudi ultra-ortodoks dari kalangan pelajar, dari kalangan pemikir, dan berfokus pada mempelajari Taurat dan Talmud. Makanya mereka juga disebut Yesifis, dari kata Yesifa, yakni sekolahnya Yahudi ya. Ya sederhananya seperti sebutan untuk kalangan orang pesantren gitulah ya, singkatnya seperti itu gitu ya. Nah, berbeda dengan kaum Hasidi yang mengisolasi diri, kaum Misnagdim ini, mereka ini melawan kaum Yahudi liberal dan sekuler ini, melawan kaum Haskalah ini. Jadi alih-alih mereka menutup diri, memproteksi diri, mereka itu mencoba mengkonfrontasi dan mengkompromikan dengan perkembangan zaman dan modernitas agar mereka dapat diterima di kalangan terhormat. Jadi cara yang mereka lakukan dalam konteks style mode pakaiannya itu adalah dengan mengkompromikan untuk mengadopsi gaya modern yang berkembang ketika itu, bukan untuk meniru kaum liberal dan sekulernya, melainkan untuk melawan mereka. Jadi karena setelan jas berwarna gelap dan dasi pada abad ke-20 dianggap sebagai pakaiannya kaum terpelajar dan simbol kehormatan dan profesionalisme, jadi mereka memakainya untuk menunjukkan bahwa profesionalisme tertinggi adalah menjadi seorang sarjana Taurat. Bukan ilmu-ilmu duniawi yang sekuler yang digandrungi oleh kaum Yahudi liberal dan kaum Yahudi sekuler di masa itu gitu ya. Jadi cara mereka mengkompromikannya itu bisa dibilang cukup cerdas. Mereka mengadopsi bentuk pakaian modern yang paling konservatif
yakni setelan jas, kemeja putih, celana panjang, dan topi fedora seperti itu, tapi menolak jiwa liberal dan jiwa sekulerisme di balik pakaian itu. Sehingga mereka menolak konsep fashion atau mode yang berganti-ganti, warna-warni yang mencolok, kesombongan, dan kebanggaan pada penampilan fisik. Jadi mereka meniru mode pakaian seperti ini agar juga tetap berkelas, namun juga tidak meniru pakaian kaum sekuler yang modis, fancy, dan berwarna. Itulah sebab mau kalangan Hasidim maupun Misnagdim, mereka ini sama-sama identitas pakaiannya itu selalu berwarna gelap dan hitam dan putih seperti itu ya. Jadi teman-teman, bedanya dengan Yahudi ultra ortodoks dari kaum Hasidim, ya, kaum Misnagdim ini, mereka ini mampu berkompromi dengan cara yang sangat strategis. Mereka tidak membekukan pakaian abad ke-18 karena tujuan mereka bukanlah melestarikan masa lalu secara membabi buta. Tetapi tujuan mereka adalah menjaga kehormatan studi Taurat di mata orang-orang. Nah, untuk itu mereka meminjam seragam kehormatan, ya, seragam yang dianggap berwibawa ketika itu dari dunia profesionalisme pada abad ke-19, tapi mereka membuang semua elemen modisnya dan menjadikannya seragam abadi untuk dunia kepesantrenan Yahudi, ya, untuk dunia sekolahnya Yahudi atau yesifa. Jadi kalau kita melihat video di mana menampilkan Yahudi dengan pakaian seperti ini, maka mereka adalah orang Yahudi ultra-ortodok dari kalangan Misnagdim atau Yesifis, atau orang-orang yang mempelajari Taurat dan Talmud gitu ya. Kalangan pelajar gitulah ya. Dan mereka ini teman-teman, walaupun pelajar, mereka ini juga menolak pelajaran-pelajaran sekuler lainnya, ya, selain pelajaran agama seperti itu. Jadi walaupun disebut sebagai kalangan pelajar, namun mereka hanya mempelajari ilmu agama-agamanya saja gitu ya. Tapi ironisnya teman-teman, seragam yang mereka pilih di masa itu sebagai kompromi dengan modernitas gitu ya, sekarang juga telah menjadi beku dalam waktu. Udah dianggap kuno juga seperti itu. Nah, kalau Haredim dengan gaya seperti ini dan Misnagdim gayanya seperti ini sama-sama disebut sebagai ultra-ortodoks, Yahudi ultra-ortodoks. Sekarang pertanyaannya, manakah yang dimaksud Yahudi ortodoksnya? Jadi teman-teman, kalau Yahudi ultra-ortodoks itu memisahkan diri dengan dunia modern yang dianggap sebagai ancaman terhadap spiritual mereka, terhadap agama-agama mereka, maka ada kelompok yang ingin taat dengan aturan agama dan mencoba melihat dunia modern secara netral, di mana nilai-nilai agama, nilai-nilai Taurat itu dianggap bisa diterapkan seperti itu. Nah, mereka ini teman-teman disebut sebagai Yahudi ortodoks, atau lebih tepatnya disebut sebagai Yahudi ortodoks modern. Nah, sebenarnya teman-teman, perbedaan yang mendasar antara ortodoks modern dengan ultra ortodoks itu berakar dari masalah nasionalisme Yahudi, masalah negara Israel dan Zionis. Jadi mereka ini mencoba mengkompromikan apakah Yahudi itu dapat menerima konsep negara sekuler Israel dengan ideologi Zionisnya dan ikut militer bersama pasukan IDF seperti itu. Namun dampaknya teman-teman, gara-gara mengkompromikan konsep modern itu, maka terciptalah efek domino yang akhirnya mengubah hampir semua aspek kehidupan lainnya. Jadi sederhananya teman-teman, semua penganut Yahudi ultra-ortodoks, baik dari kalangan Hasidim maupun kalangan Misnagdim, semuanya itu anti-Zionis Israel, atau setidaknya tidak pro-Zionis seperti itu. Makanya mereka ini minoritas di Israel dan kebanyakan berada di luar Israel seperti itu ya. Sedangkan teman-teman, Yahudi ortodoks itu adalah kaum yang sebelumnya itu kalangan Yahudi ultra-ortodoks, namun lebih pragmatis dengan memilih untuk pro-Zionis Israel dengan alasan kalau mereka mendirikan negara Israel, maka Mesias akan datang seperti itu ya. Karena begini teman-teman, secara prinsipnya negara Zionis Israel itu basicnya adalah bentuk negara haram menurut hukum ketaatan Yahudi gitu ya. Dan ini sudah pernah kita bahas di episode yang udah lama-lama gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kaum Yahudi ortodoks modern ini, mereka itu mencoba mengkompromikan aturan itu dan menafsirkan ulang sehingga menurut mereka tidaklah berdosa jika pro terhadap Zionis Israel, bersamaan mereka juga taat terhadap hukum-hukum Yahudi seperti itu. Nah, kelompok Yahudi ortodoks modern ini itu terbagi kepada dua, Dati Leumi dan Hardalim. Nah, Yahudi Dati, mereka adalah Yahudi yang pragmatis. Mereka juga menghormati kaum Yahudi ultra-ortodoks pada prinsipnya. Namun mereka menganggap bahwa kaum ultra-ortodoks ini
terlalu berlebihan dan kolot kata mereka. Aturan-aturan tambahan yang disebut sebagai humrod itu dianggap nggak perlu lagi, dianggap berlebihan dan nggak esensial di era sekarang. Seperti harus memanjangkan jenggot, harus memanjangkan cambang rambut, harus memakai pakaian hitam dan topi tertentu seperti itu bagi mereka, itu nggak harus lagi gitu ya. Jadi mereka hanya mempraktekkan hukum utamanya saja. Jadi kalau hukum utamanya itu dilarang mencukur jenggot dengan besi, jadi mereka mencukurnya dengan cara lain, seperti memakai waxing dan sebagainya. Berbeda dengan ultra-ortodoks yang selalu harus memanjangkan jenggot dan dilarang untuk memotongnya seperti itu. Kemudian juga, kalau misalkan hukum utamanya itu diharuskan menutup ubun-ubun mereka, maka mereka hanya memakai penutup kepala yang disebut kipah saja yang ada di sini ya, tanpa harus memakai topi fedora maupun topi berbulu yang besar seperti itu. Secara pakaian, mereka juga nggak pakai jas yang hitam-hitam. Karena menurut mereka, itu nggak perlu di masa sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat di internet, maka ciri-ciri khas mereka itu umumnya memakai kipah di kepalanya. Nah, bedanya Dati dengan Hardalim, ya, yang sama-sama Yahudi Ortodoks modern. Yahudi Hardalim itu teman-teman, pada prinsipnya mereka ini adalah Yahudi ultra-ortodoks, cuma bedanya di urusan pro-Zionis aja. Adapun soal hukum dan ketaatannya itu hampir sama dan tidak semodern dan semoderat kaum Dati yang tadi gitu ya. Nah, tokoh pejabat Israel yang berasal dari kalangan Ortodoks modern ini itu seperti Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, dan Naftali Bennett yang lebih moderat lagi. Jadi spektrum komunitas Yahudi ini lumayan kompleks dan dari cara berpakaiannya aja itu dapat dikenali. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini, maka dipastikan mereka adalah kalangan ultra-ortodoks dan anti-Zionis seperti itu. Kalau teman-teman lihat yang seperti ini, yang religius, tapi ikut tentara Zionis, ini pasti yang Hardalim atau yang Dati, seperti itu ya. Nah, yang kita jelaskan di sini teman-teman, ini adalah spektrum komunitas ortodoksnya, ortodoks dan ultra-ortodoksnya seperti itu. Nanti ada spektrum lainnya seperti Yahudi Masorti dan Hiloni yang sudah pasti pro-Israel dan modernitas. Bahkan bentuknya itu ada yang pro-LGBT bahkan sekalipun gitu ya. Jadi begitulah heterogennya komunitas Yahudi dan mereka itu bercabang-cabang, berkelompok-kelompok dan berkomunitas-komunitas seperti itu. Tapi pembahasan ini belum selesai teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail soal atribut agamanya yang digunakan dalam pakaian orang Yahudi secara spesifik. Termasuk mana pakaian yang bersifat agamis, yang bersifat wajib, dan mana pakaian sehari-hari mereka. Dan apa namanya, bagaimana fungsinya, dan aturannya seperti itu ya. Jadi subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode berikutnya. Dan kesimpulan apa yang dapat teman-teman dapat dari video ini, tulis di kolom komentar. Klik like dan share-nya jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.